Pada malam hari, pikiran kita bisa melantur kemana-mana. Mungkin karena kelelahan atau karena banyak pikiran. Sehingga tidak jarang orang bilang malah mereka sering melihat hantu. Itu karena halusinasi yang mengecoh kita. Sehingga merasakan ada sesuatu yang mengamati kita. Namun, cerita hantu yang aku alami sendiri saat ini adalah kejadian sesungguhnya, bukan hanya sekedar ilusi semata. Cerita ini murni pengalaman pribadiku dulu saat tinggal di asrama. Sepertinya di sekolah maupun asrama selalu ada cerita hantunya. Tidak terkecuali dengan sekolahku ini. Banyak sekali cerita-cerita hantu yang diturunkan oleh senior-senior kami. Terkadang cerita senior itu terlalu menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin sebenarnya mereka hanya bergurau atau memang benar ada kejadian tersebut. Namun yang pasti, cerita yang kualami ini benar-benar nyata. Satu malam yang tenang, mungkin sekitar pukul 2, aku terbangun. Saat itu aku bermaksud ingin buang air kecil. Sekedar info, ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double decker, alias ranjang 2 lantai. Aku tidur di bagian bawah dan temanku di atas. Karena keseringan mendengar cerita hantu dari senior, aku terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi aku bermaksud membangunkan temanku yang tidur di atas. Namun sayangnya tidak ada bergeming sama sekali. Terpaksa aku memberanikan diri menuju toilet sendirian. Saat itu aku masih kelas 1. Toilet asrama kelas 1 berada di blok berbeda, tapi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan kamar mandi juga terang. Jadi aku lebih merasa tenang. Kamar mandi asrama menurutku tergolong luas. Di dalamnya ada beberapa tempat shower, juga jumlah toiletnya banyak, dan ada tempat cuci baju dan bak mandi. Sebetulnya tidak mengherankan, mengingat seluruh anak kelas 1 yang tinggal di asrama mandi di sini semua. Posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi aku langsung masuk ke pintu toilet yang paling dekat pintu utama. Ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba saja aku mendengar suara orang sedang menyikat sesuatu. Aneh saja, siapa yang menyikat baju di tengah malam begini? Mungkinkah penjaga asrama? Aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi begitu selesai, aku bermaksud langsung kembali ke kamar. Namun entah mengapa, aku penasaran dengan suara sikat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke sana. Perlahan-lahan aku mengintip dari balik dinding dan astaga, ada sesosok orang yang sedang membasuh kepalanya dengan menggunakan sikat dan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya dan dipegangi dengan tangannya. Jadi kepalanya itu dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menyikat dan membasuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah kepala itu sedang menghadap ke arahku. Ya Allah, hampir pingsan rasanya. Aku berlari seperti orang kesetanan dan terus-menerus membaca ayat Al-Quran yang aku ingat saat itu. Aku merasa seperti dikejar. Namun, aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di kamar,
Aku langsung mengunci pintu dan naik ke ranjang. Aku merasa sepertinya ada yang mengelilingiku. Entah perasaan saja, atau memang ada sesuatu di sampingku. Beberapa lama kemudian, akhirnya aku tertidur lagi. Alhamdulillah, keesokan harinya semua normal-normal saja. Tetapi satu hal yang pasti, pada hari itu juga aku buang sikat dan emberku itu. Soalnya aku khawatir makhluk itu akan datang lagi menemuiku.